Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Yuni Prihatini, NIM terakhir 057, Arianto Dwi Saputra, NIM terakhir 089, dan Kholita Ahadina Aisyah, NIM terakhir 202. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko adalah bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan bank yang berguna dalam penerapan manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya yaitu dalam manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat digunakan untuk memastikan beberapa hal, antara lain: 1. Data yang diperlukan telah tersedia secara akurat dan tepat waktu. 2. Eksposur risiko tersusun secara akurat, informatif, dan tepat waktu yang menyangkut eksposur risiko secara keseluruhan, eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank. 3. Mematuhi penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. 4. Menyesuaikan hasil penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh bank dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen risiko diharuskan untuk dapat menerjemahkan risiko yang telah diukur dengan format teknis kuantitatif sehingga menjadi format kualitatif yang mudah dipahami oleh direksi dan pejabat bank. Ketika akan mengembangkan teknologi sistem dan software baru, maka bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru itu tidak akan menimbulkan suatu gangguan. Apabila dalam pengembangan software dan penyempurnaan sistem bank menugaskan pihak ketiga atau outsourcing, maka bank harus memastikan bahwa dalam penunjukan pihak ketiga dilakukan secara objektif dan independen. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen baru, bank harus melakukan pengujian bahwa proses dan output yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian secara efektif dan akurat. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen risiko dalam sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi, konsep yang umum digunakan adalah System Development Life Cycle atau SDLC, dengan beberapa tahapan umum yang mana di dalam setiap tahapan tersebut dibutuhkan manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, investigasi; yang kedua, pengembangan; yang ketiga, implementasi; yang keempat, pengoperasian dan perawatan; yang kelima, penyelesaian dan penyebaran. Selanjutnya, metodologi penilaian risiko dalam sistem informasi. Metodologi penilaian risiko dalam sistem informasi dapat diuraikan dalam 9 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan karakteristik sistem; yang kedua, mengidentifikasi ancaman-ancaman; selanjutnya, mengidentifikasi kelemahan sistem; yang keempat, menganalisa pengawasan; yang kelima, menentukan beberapa kemungkinan pemecahan masalah; yang keenam, menganalisa pengaruh risiko; yang ketujuh, menentukan risiko; yang kedelapan, merekomendasikan gara-gara pengendalian risiko; yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil keputusan. Selanjutnya, sistem pengamanan teknologi sistem informasi. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi yang meliputi 9 aspek, yaitu: yang pertama, manajemen; yang kedua, perencanaan, pengembangan, dan pengadaan; selanjutnya, operasional teknologi informasi; yang keempat, jaringan komunikasi; yang kelima, pengalaman informasi; yang keenam, business continuity plan;
Yang ketujuh, end user computing. Yang kedelapan, electronic banking atau e-banking. Yang terakhir adalah penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalita Ahadina Aisyah dengan NIM terakhir 202. Saya akan menjelaskan 6 prinsip dasar mengenai pengamanan sistem informasi. Berikut ini merupakan 6 prinsip dasar mengenai pengamanan sistem informasi, yaitu 1. Informasi adalah aset yang sangat berharga yang harus dilindungi. 2. Kontrol pengamanan informasi dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan aset informasi. 3. Penerapan kontrol pengamanan yang terbukti memberikan manfaat sesuai dengan pengkajian dan analisa risiko. 4. Pengamanan informasi harus diterapkan menyeluruh dalam organisasi. 5. Pengamanan informasi merupakan suatu elemen penting dalam pengelolaan perusahaan. 6. Pengamanan informasi merupakan salah satu saran pendukung untuk meningkatkan kepercayaan pihak lain. Review berkala mengenai kebijakan pengamanan informasi wajib dilakukan dalam suatu periode, misalnya paling sedikit sekali setiap 2 tahun atau apabila terjadi kejadian-kejadian signifikan seperti 1. Perubahan dalam lingkungan usaha atau strategi perusahaan, prioritas bisnis baru, merger atau penjualan, perubahan struktur organisasi atau hierarki manajemen perbankan. 2. Perubahan dalam lingkungan atau kondisi resiko pengamanan informasi atau perubahan sifat atau kerentanan pengamanan informasi. Ketiga, perubahan atas peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi proses sistem informasi, pengelolaan TI, dan lain-lain. Selanjutnya, pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaannya, integritas, dan ketersediaannya secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 2. Dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi. Ketiga, mencangkup pengelolaan aset bank yang terkait dengan sistem informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan akses, pengamanan operasional, dan aspek penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi lainnya. 4. Adanya manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap resiko pada informasi yang dimiliki bank. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.